يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi mursili Muhammadan bil isyarati wan nadara wa hadana ila maulal karimi bi ahsani dilalatiha ala tahara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du wa ya ibadallah, fa inni musikum wa iyaya bitaqwallah. Taqwa ilahul alamin, fa innahu aizun wa hirzun biduna wal marja'i. Fiha ginad daraini fastansik biha tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Wa man daya'a taqwa wa ahmala amraha taghashadhu fil hubba fununan nadamati. Ma'asyiral muslimin, sidang shalah Jumat yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita
di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia, dalam melaksanakan amal perbuatan yang mulia yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada saat ini menunaikan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki yang beriman untuk melaksanakan sholat Jum'ah adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang yang beriman yang senantiasa berada di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah. Allah tidak kehilangan dirinya di tempat-tempat yang diperintahkan Allah, dan dia tidak pernah didapati oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah, tempat-tempat maksiatnya. Maka sungguh orang itu adalah orang yang bertakwa. Karena hakikat takwa, realita daripada takwa adalah alla yaraka maulaka haitsu nahaka wa alla yabghiduka maulaka haitsu amara. Tuhanmu tidak mendapati dirimu di tempat-tempat yang dilarangnya, dan Tuhanmu tidak kehilangan dirimu di tempat-tempat yang diperintahkan olehnya. Keberadaan kita di saat ini, di hari ini, di tempat ini mudah-mudahan menjadi bukti ketakwaan kita kepada Allah, atau setidaknya kita termasuk orang-orang yang senantiasa ingin menghubungkan diri kita dengan Allah dan ingin meraih kebahagiaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada ruang bagi seorang khatib yang berdiri di atas mimbar khutbah di hari Jumat ini untuk membicarakan hal-hal yang lain daripada urusan dunia, selain dia harus menyampaikan wasiat takwa kepada Allah yang luas penjabarannya. Tentunya wasiat takwa adalah wasiat yang wajib disampaikan oleh setiap khatib yang berdiri di atas mimbar Jumat. Sebagai rukun daripada rukunnya khutbah Jumat adalah wasiat bertakwa. Wasiat takwa adalah wasiat Allah Rabbul Alamin lil awwalina wal akhirin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah aku wasiatkan kepada kalian juga kepada ahli kitab sebelum kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu wahai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah hingga akhir dari kehidupan kita ini adalah akhir yang bahagia, akhir yang membuat kita ridha, membuat kita senang. Akhir yang bahagia adalah akhirnya milik orang-orang yang bertakwa. Akhiratnya orang-orang yang bertakwa. Happy ending hanya buat orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Happy ending, akhir yang bahagia adalah milik orang-orang yang bertakwa. Karena sekaya apapun orang yang hidup di dunia ini, sesenang apapun hidupnya di dunia ini, jika akhiratnya adalah nerakanya Allah, maka tidak ada kebahagiaan yang pernah dia alami. Sebaliknya, sesusah apapun seorang hidup di dunia, senestapa apapun dia hidup di dunia dan penderitaan yang dialaminya, jika berakhir dengan surganya Allah, maka sungguh tidak ada penderitaan dan kenestapaan untuknya. Karena surganya Allah hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi bekal kita kelak menghadap Allah. Waktu itu akan masanya tiba untuk kita semua. Waktu
Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kalian sedang berjalan dengan sesungguh-sungguhnya perjalanan menuju Tuhan kalian, dan kalian akan menjumpainya Subhanahu wa ta'ala. Akan sampai masanya, akan tiba masanya. Kita dengar tadi nama-nama yang dikirimkan Fatihah di masjid ini dari orang-orang tua kita, sesepuh kita, tokoh kita, guru-guru kita. Mereka dulu ada bersama kita semua, tapi sekarang kita kirimkan Fatihah buat mereka. Allahu a'lam, nanti masanya akan tiba, kita pun dikirimkan Fatihah dari orang-orang yang masih hidup, mudah-mudahan dengan kebaikan kita yang mereka kenal. Masanya akan tiba, maka berbekallah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah bekal hidup di dunia ini untuk perjalanan yang abadi, untuk perjalanan yang begitu panjang. Kitalah seorang musafir untuk perjalanan yang demikian panjang, perjalanan akhirat, dimulai dari ketika alam barzah, mahsyar, mizan, hisab, sirat, dan kemudian diakhiri dengan surga atau neraka. Perjalanan yang sangat panjang hadirin. Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ketika genap usia 40 tahun, beliau memakai tongkat. Senantiasa beliau berjalan memakai tongkat, bukan karena beliau sakit, bukan karena tidak sehat, tidak fit, tetapi beliau ketika memakai tongkat genap usia 40 tahun dan ditanya, kenapa engkau mengenakan tongkat wahai imam? Beliau mengatakan, untuk mengingatkan aku bahwa aku adalah seorang musafir. Aku seorang musafir di dunia ini yang kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, hingga sebelum akhirat nanti di dunia kita bisa merasakan kenikmatan iman, kelezatan iman, manisnya iman, nikmatnya ruku, nikmatnya sujud, nikmatnya zikir, nikmatnya tilawatul Quran, nikmatnya bermunajat kepada Allah Ar-Rahman Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang salihin telah merasakan kenikmatan ini waktu hidupnya di dunia, hingga dikatakan, mereka mengatakan, kalau saja ahli dunia, raja-raja dan anaknya raja-raja, mereka bisa tahu, mereka tahu apa yang kita rasakan di dalam kenikmatan kami, di waktu munajat kami, di waktu malam hari kami, di waktu tahajud kami, lajaladuna bisuyuf, mereka akan memerangi kami dengan pedang-pedang mereka, merebut kenikmatan yang kami rasakan di malam tahajud kami. Kenikmatan itu ada hadirin. Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika beliau ditanya kapan saat terindah dalam hidupnya, beliau mengatakan saat terindah di dalam hidupku adalah ketika aku diseret-seret di atas padang pasir Mekah yang panas, kemudian dipecuti tubuhku ini dan dititi dengan batu yang besar, diletakkan aku di atas padang pasir Mekah yang panas. Kemudian aku mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Itulah saat yang terbaik dalam hidupku, saat yang terindah dalam hidupku. Jangankan satu kenikmatan atau ibadah, siksa pun berubah menjadi nikmat untuk orang-orang tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah hingga kita bisa merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Tetapi ketahuilah, mereka tidak bisa merasakan kenikmatan iman hingga seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW,
Dzaqa ta'mul iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dzaqa ta'mul iman, akan merasakan kenikmatan iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, senang atau susah, sehat atau sakit, luas atau sempit, ridha dengan ketentuan Allah, dan Allah akan ridha dengan ketentuan dengan kita semua. Wabil islami dina, Islam sebagai agama kita, ridha Islam menjadi agama kita, tunduk dan patuh kepada syariat agama Islam. Tidak ada lagi keluar kata-kata protes, kata-kata yang memberatkan atau tidak suka, tidak terima dengan syariat agama Islam. Na'udzubillah min ghadabillah. Ridha. Ketika mesti bangun di pagi hari untuk sholat subuh, bangun, ridha dengan ketentuan Allah akan hal itu. Ketika dilarang kita untuk berbuat zina, melakukan riba, minum khamar dan lain sebagainya, ridha karena itu adalah ketentuan Allah. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita. Ridha menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, sebagai contohan kita, sebagai contoh kita, sebagai panutan kita. Dan Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita, teladan kita. Allah yang telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, ma'asyiral muslimin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada manusia yang akhlaknya lebih indah dari budi pekertinya Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang lebih mencintai kita melebihi dari Nabi Muhammad. Bahkan dia lebih mencintai kita dari diri kita mencintai kita sendiri. Akhlak mulia Nabi Muhammad kita bawa, kita pakai di dalam diri kita, kita amalkan di dalam diri kita dan keluarga kita. Itu gunanya kita hadir tempat-tempat daripada perayaan-perayaan Maulid yang saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Tsani dan masih banyak orang-orang merayakan perayaan Maulid. Ambil akhlaknya Nabi, contoh akhlaknya Nabi, contoh budi pekertinya Nabi Muhammad SAW, yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Nabi orang yang memiliki akhlak yang azim. Al-azim, Allah Subhanahu wa taala mengazimkan, mengagungkan akhlak Nabi Muhammad yang azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai contoh, satu hari datang kepada Nabi Muhammad seorang petani miskin dari dusun. Dia datang membawa semangkuk anggur. Orang ini tidak pernah makan anggur. Ketika dia menerima hadiah anggur dari orang lain, maka dia bilang kepada istrinya, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad. Tanpa mencicipi anggur tersebut, dia bawa kepada Rasul SAW yang ketika itu sedang duduk bersama para sahabatnya. Lalu dipersembahkan anggur di mangkok itu. Rasulullah menerima dengan senang hati. Beliau menerimanya karena menolak pemberian orang lebih menyakitkan daripada menolak permintaan orang. Beliau pun menerima daripada pemberian orang miskin tersebut, petani miskin itu. Dan beliau makan anggur itu dengan penuh senyuman. Bahagia hati si petani miskin itu. Gembira hatinya Rasulullah menerima hadiahnya dan memakannya. Beliau memakan anggur tersebut, lalu kemudian tersenyum bahagia. Tambah bahagia ini orang yang memberikan hadiah petani miskin ini. Beliau makan lagi anggur yang kedua. Beliau kembali tersenyum dan makan anggur yang ketiga, seterusnya sampai tuntas satu mangkok anggur dihabiskan oleh Nabi Muhammad. Sahabat merasa heran, kenapa Rasulullah memakan seluruh anggur untuknya sendiri? Padahal biasanya kalau datang hadiah kepada beliau untuk beliau, beliau senantiasa membaginya kepada sahabat-sahabat yang duduk bersamanya. Kali ini beliau tidak membaginya dan memakan seorang diri. Ketika selesai tuntas satu mangkok anggur, diberikan mangkok kosong itu kepada si petani miskin ini. Rasulullah mengucapkan terima kasih banyak atas pemberian. Maka orang itu
bahagia, terbang bahagia hatinya karena ucapan terima kasih Nabi dan kesenangan, kegembiraan di wajah Nabi Muhammad. Ketika orang itu pulang, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami heran, kenapa kau makan seluruh anggur satu mangkok itu dan kamu tidak berbagi dengan kami seperti kebiasaanmu?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidakkah kalian melihat wajah bahagia daripada wajahnya petani tadi? Orang yang memberikan hadiah kita ini, hadiah kepadaku anggur ini, saudara kita tersebut. Naam ya Rasulullah, bahagia sekali dia, gembira sekali, hingga kami ikut gembira dengan kegembiraannya." Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Demi Allah, ketika aku makan anggur yang pertama, maka aku rasakan anggur itu masam, asam rasanya. Tapi aku tidak mau mengecewakan orang yang memberikan hadiah. Aku tersenyum di wajahnya. Kemudian aku makan yang kedua untuk memastikan ternyata rasanya asam. Aku makan yang ketiga masih asam dan aku pikir semua anggur ini asam rasanya. Maka aku habiskan anggur tersebut. Aku tidak bagi, aku tidak sharing kepada kalian semua, karena aku khawatir jika aku bagi kepada kalian dan kalian makan anggur yang asam ini, berubah wajah kalian dari makan anggur yang asam sehingga berubah wajah kebahagiaan yang ada di hati petani saudara kita itu. Akan hilang kebahagiaannya, akan sedih dan malu dirinya karena memberikan hadiah anggur yang asam kepada diriku. Aku makan seluruhnya, aku khawatir kalian akan merusak kebahagiaannya karena tahu anggur ini adalah asam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Hadirin, jika kita tidak bisa membahagiakan hati seseorang, maka setidaknya jangan menghancurkan perasaan hati seseorang. Karena sungguh demi Allah, Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah Ka'bah, rumah Allah, dihancurkan batu demi batu hingga rata dengan tanah. La ahwanu indallah, yang demikian itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kau hancurkan, kau patahkan, kau kecewakan hati saudaramu muslim. Jika kita tidak bisa membanggakan, membahagiakan hati saudara-saudara kita sesama muslim, maka jangan pernah kecewakan hati mereka. Jika kita tidak bisa menjadi penyejuk buat mereka, jangan menjadi hawa panas yang menggerahkan mereka, yang membuat mereka tidak nyaman dan tidak bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua, memberikan akhlak yang mulia kepada kita, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, hingga kelak kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, fil qubur ma'an Nabi Muhammad, fil barzakh ma'an Nabi Muhammad, fil mizan ma'an Nabi Muhammad, fil sirat ma'an Nabi Muhammad, fil jannah ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur ala ni'amihi dzakran ahmadu sirran wa jahra bil ghadaya wal awsal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madalikal jari wa ma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Fa ya ibadallah, fa inni musikum wa iyaya bittaqullah.
wa'lamu annahu la yaduqu ta'mal iman illa man radiya billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa'lamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala mukhbiran wa amiran 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa radhiyallahu ta'ala anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wa alil tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا وتب بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والظلم والزلازل والهروب والبدع والمحن جميع الأمراض والأسباب والبلايا والطاعون والقرن والفيروسات والهموم والغموم والشدائد والشيطان ما ظهر منها وما بطن عاجلا غير آجل معك مسنا وعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن